Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sudah kita jelaskan dalil-dalilnya tentang disyariatkannya ibadah kurban, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ya itu berkorban dengan kambing, ya, menyembelih domba seperti itu, dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkorban. Dan biasanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu keluarga cukup menyembelih satu ekor kambing, itu minimal, ya. Kalau mau lebih boleh, Pak. Kalau mau lebih diperbolehkan. Satu keluarga misalnya mau nyembelih 10 kambing, bagus, ya, apalagi 10 ekor sapi, ya. Nah, silakan saja. Cuma minimalnya adalah kambing. Jadi kurban itu minimalnya kambing, nggak boleh kurang dari itu, ya. Dan nanti akan kita jelaskan ada umur-umurnya, ya, umur-umur minimal seperti itu, ya. Yang kalau di bawah itu berarti nggak boleh dan tidak sah. Ya, Pak, ya. Jadi minimal berkorban itu dengan kambing atau domba. Nggak boleh berkorban dengan hewan yang lebih kecil dari itu. Ayam misalnya, nggak ada berkorban dengan ayam, ya. Korban dengan bebek itu nggak boleh, ya, tidak sah korbannya. Allahu alam.
Bisawab. Nah, kita lanjutkan perkataan Imam Syaukani dalam Kitabul Udhiyah ini. Beliau mengatakan wa waqtuha ba'da salatin nahri ila akhiri ayyami tasyrik. Dan waktu berkurban itu ada waktunya, Pak. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang dia punya waktu awal dan akhir. Ya, tidak sah dilakukan sebelum waktunya, tidak sah pula dilakukan setelah waktunya. Ya, jadi dia ada waktu awal dan waktu akhir yang harus kita lakukan pada rentang waktu ini, ya. Kata beliau wa waqtuha ba'da salatin nahri ila akhir ayyamit tasyrik. Waktunya itu awalnya adalah setelah salat Idul Adha. Awal waktu berkurban adalah setelah salat Idul Adha, ya. Kalau belum salat maka tidak sah. Belum sholat, antum udah sembelih, nggak sah, Pak. Ya, sembelihannya hanya dianggap sembelihan untuk dimakan dagingnya, bukan dianggap ibadah kurban. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Sahihain Bukhari Muslim. Beliau pernah mengatakan, "Man kana dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia sembelih hewan yang lain sebagai gantinya, karena enggak sah, ya. Wa man lam yakun yadhbah atau dzabah hatta sallaina falyadhbah bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih sampai selesai salat, maka hendaklah dia sembelih dengan menyebut nama Allah. Artinya memang harus setelah salat Idul Adha. Kalau belum salat maka tidak sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini awal waktunya. Memang terjadi khilaf di antara para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak harus sholat, ya. Yang penting sudah terbit matahari pada hari Idul Adha sudah boleh. Tapi ini pendapat yang kurang tepat. Karena apa? Bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi, ya. Jadi pendapat yang lebih rajih, yang kuat, bahwasanya adalah setelah sholat Idul Adha baru sah. Nah, makanya untuk sholat Idul Adha itu kalau memang kita khawatir karena hewan korban banyak, sapi ada belasan, kambing ada puluhan misalnya banyak, khawatir nanti nggak cukup waktunya, takut nanti lewat zuhur, itu bukan berarti kita boleh mulai sebelum sholat, enggak, tapi sholatnya agak dipercepat, ya. Makanya ulama kan mengatakan sholat Idul Adha itu agak dipercepat, sholat Idul Fitri agak diundur. Kenapa? Hikmahnya kalau Idul Fitri diundur agar orang masih sempat bayar zakat. Maka diundur jam 7:30, jam 8, seperti itu. Masih boleh. Ya, nah salat Idul Adha kalau bisa disegerakan. Setelah selesai waktu terlarang langsung salat, misalnya jam 7. Salat Idul Adha jam 7. Kenapa? Agar lebih cepat selesai, lebih cepat kita memproses penyembelihan hewan korban. Ya, seperti itu. Bukan malah menyembelih sebelum salat. Ini tidak diperbolehkan. Nah, adapun akhirnya maka beliau mengatakan ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, Pak, ya, lebaran Idul Adha itu tanggal 10. Ya, 11 berarti besoknya, 12 lusanya, 13 besoknya lagi. Nah, itu terakhir. Ya, nah terbenamnya matahari di hari terakhir itu adalah batasan akhir kita boleh menyembelih hewan korban. Jadi kalau memang terlalu banyak hewan korbannya, misalnya sapinya ratusan, kambingnya juga ratusan, Pak, itu boleh dikerjakan beberapa hari, nggak masalah. Ya, hari ke-11-nya kita masih, hari ke-12 kita masih Dzulhijjah maksudnya, ya. Maksudnya hari kedua lebaran, ketiga lebaran masih boleh. Diperbolehkan, ya. Nah, tapi tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik yang terakhir itu udah terakhir ketika matahari terbenam, habis waktunya. Ya, habis waktunya. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari hadis Jubair bin Mut'im. Rasulullah mengatakan kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Ya, seluruh hari tasyrik itu hari untuk nyembelih. Seluruh hari tasyrik itu hari untuk nyembelih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, ini untuk waktunya. Jadi diperbolehkan, ya. Cuma memang afdolnya kalau bisa selesai satu hari diselesaikan. Karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat waktunya itu cuma sehari. Ada lagi yang mengatakan waktunya itu hari raya Idul Adha, kemudian 2 hari setelahnya, bukan 3 hari, tapi 2 hari setelahnya. Ada juga pendapat itu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah memang
betul sampai hari tasyrik selesai. Cuma untuk kehati-hatian, kalau bisa diselesaikan satu hari, selesaikan Pak. Jangan ditunda-tunda ya. Dan biasanya semangatnya juga beda. Ya kan, semangat kita nyembelih di hari pertama dengan hari kedua itu beda biasanya ya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa afdaluha asmanuha. Dan hewan kurban yang paling afdal adalah yang paling gemuk, kata beliau. Nah, yang paling gemuk ya. Berdasarkan hadis Abu Rafi' ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhaha ishtara kabshaini saminaini. Rasulullah SAW, kata Abu Rafi' itu, kalau beliau berkorban maka beliau membeli 2 domba yang gemuk-gemuk. Ya, jadi beli domba yang gemuk-gemuk, yang besar-besar. Seperti itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya hasan, kata Imam Syaukani rahimahullahu taala. Begitu juga dalam riwayat Bukhari ya, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah wa kana al-muslimuna yusamminun. Dahulu kami para sahabat ya itu biasanya menggemukkan hewan kurban kami, digemukkan. Ya. Dan kaum muslimin seluruhnya pun seperti itu, kata beliau ya. Jadi memang digemukkan hewan kurban itu sehingga nanti ketika dikorbankan dagingnya bisa banyak ya, lebih bermanfaat untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Jadi ini yang paling afdal. Tentunya makin gemuk biasanya makin mahal. Ya, apa boleh buat, itu yang lebih afdal. Tapi kalau kita bisa dapat yang gemuk dengan harga murah enggak apa-apa, Pak. Ya, karena jangan pula dianggap berarti yang paling mahal. Iya. Cari yang mahal enggak taunya kecil. Itu namanya antum ditipu. Ya. Kalau bisa harga murah, gemuk boleh. Karena ada anggapan juga kalau beli korban kita nggak boleh nawar, nggak bener. Boleh nawar, Pak. Ya, malah bagus kalau antum bisa nawar harga kambing yang harusnya 5 juta, gemuk antum tawar 3 juta. Penjualnya mau antum tawar misalnya. Ya, nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah. Ya, diperbolehkan seperti itu karena yang menjadi tolak ukur adalah gemuknya, bukan harganya. Kalau harga kan bisa kita nego, nggak masalah nego harga hewan kurban, itu tidak ada larangan, Pak ya. Yang paling penting adalah dia besar, dia gemuk, banyak dagingnya. Makin banyak daging maka makin bermanfaat ya untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wala yujzi'u ma dunal jaz'i min ad-dha'ni wath-thani min al-ma'zi. Dan tidak sah. Nah, ini batasan umur. Nah, sekarang beliau jelaskan batasan umur hewan. Kalau hewannya kambing, kata beliau, domba dulu ya. Ada sedikit perbedaan antara domba dengan kambing. Kata beliau, dan tidak sah nyembelih domba yang usianya di bawah setengah tahun, 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Kalau domba 6 bulan ke atas, beliau mengatakan boleh, sah. Ya, dan ini memang pendapat mayoritas ulama. Saya katakan mayoritas berarti ada perbedaan pendapat, ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah mengatakan la tadhbahu illa musinnah. Kata Rasulullah, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu kalau dia domba atau kambing itu yang usianya 1 tahun. Itu yang usianya satu tahun. Jadi enggak boleh, kata Rasul, kecuali yang usianya 1 tahun kalau dia kambing atau domba. Illa an ta'suru alaikum, kecuali kalau kalian sedang kesulitan. Ya, enggak ada duit untuk beli yang 1 tahun, fatadbahu jaz'atan minad dha'n, maka boleh menyembelih yang setengah tahun dari domba. Nah, dari hadis ini sebenarnya kalau kita memahaminya, hukum asalnya nggak boleh nyembelih kambing di bawah domba ya, nyembelih domba di bawah setahun. Kecuali kapan? Kalau kita sedang kepepet, nggak ada uang ya, mau beli domba yang setahun, Ustaz, 2,5 juta Ustaz, duit saya cuma 1,7 juta. Ini dapat cuma yang usianya setengah tahun atau 8 bulan seperti itu. Gimana, Ustaz? Ya, berdasarkan hadis ini boleh. Tapi kalau duit kita banyak, nggak boleh, kan seperti itu. Ya.
Nah, maka sebagian ulama mengatakan berarti hukum asalnya harus tahun, nggak boleh setengah tahun kecuali kita tidak ada uang lebih seperti itu ya. Allahu a'lam. Nah, cuma sebagai jumhur mayoritas ulama malah mengatakan boleh-boleh saja, mau kita punya duit atau enggak langsung boleh. Ya, Allahu a'lam bissawab. Sebenarnya untuk kehati-hatian kita katakan jangan nyembelih yang setengah tahun, jangan ya, kecuali kita kepepet, memang nggak ada uang dan pengen sekali kita berkurban, maka apa boleh buat, insyaallah sah berdasarkan hadis Rasulullah ini, riwayat Muslim sahih. Ya, tapi kalau duit kita ada 10 juta ya, jangan beli yang setengah tahun, jangan beli yang 7 bulan, beli yang setahun. Minimal, Pak. Kalau bisa yang 2 tahun bagus, ya kan? Tentunya makin berumur dia makin mahal, ya. Hewan itu makin mahal karena makin besar pasti kan? Wallahu a'lam bissawab, ya. Jadi insyaallah pendapat yang lebih hati-hati adalah kita jangan menyembelih yang di bawah setahun, kecuali kepepet ya, boleh, tapi harus di atas setengah tahun, itu domba. Adapun kambing maka harus 1 tahun. Ya, tahu beda kambing sama domba, Pak? Ya, kambing itu bulunya dirbonding dia, lurus ya. Kalau domba itu keriting dia, ya. Nah, itu bedanya. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi ada perbedaan dari hal ini kalau bagi orang yang tidak memiliki kelebihan harta ya, dan dia sangat pengen untuk berkorban. Ya, ada orang-orang seperti itu yang memang dia sengaja ngumpulkan duit ya, sebulan dia kumpulkan 200.000, nanti setahun dapatnya 2.400.000 ya, sudah terkumpul 2.400.000, pada tahun itu kambing naik jadi 3 juta ya kan, akhirnya nggak mampu beli. Kecuali yang umurnya mungkin di bawah setahun, yang 10 bulan, 11 bulan ya, insyaallah boleh untuk yang seperti itu. Tapi kalau duit kita banyak, maka nggak boleh ya, kecuali yang sudah minimal 1 tahun. Itu domba. Adapun kambing maka harus setahun, nggak boleh kurang ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ya kepada Abu Burdah ibnu Niyar, beliau mengatakan apa? Ketika Abu Burda ini pernah dia nyembelih hewan korban sebelum sholat, disembelih oleh dia. Ya, disampaikanlah kepada Rasul. Kata Rasulullah apa? Enggak sah. Syatuka syatul lahmin, kata Rasulullah. Ya, kambingmu ini ya kambing pedaging, maksudnya untuk dimakan dagingnya, enggak sah, bukan hewan korban. Maka dia nanya lagi, Rasulullah, saya punya kambing ini, cuma usianya belum genap 1 tahun ya, 6 bulan lewat sedikit, belum 1 tahun ya Rasulullah, belum satu tahun. Gimana ini? Tapi meskipun seperti itu, ini kambingnya besar ya, kambing ini lebih saya sukai daripada 2 ekor domba katanya ya. Gimana, bolehlah enggak? Kata Rasulullah apa? Idbah, sembelihlah, wala taslu li ghairika, tapi ini khusus untukmu dan tidak boleh untuk selainmu. Nah, perkataan beliau tidak boleh untuk selainmu, artinya untuk selain sahabat Abu Burdah enggak boleh kecuali yang sudah 1 tahun ya. Jadi harus 1 tahun kalau kambing. Kalau domba harus tahun juga, kecuali orang yang enggak mampu maka boleh yang setengah tahun. Allahu a'lam. Adapun untuk sapi dan onta ya, maka untuk sapi di sini beliau enggak nyinggung ya, beliau hanya nyinggung domba dengan kambing. Sapi enggak disinggung, tapi sapi itu yang usianya 2 tahun minimal. 2 tahun lebih ya, 2 tahun atau lebih. Kurang dari 2 tahun enggak boleh. Untuk onta 5 tahun atau lebih. Kurang dari 5 tahun tidak sah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan di antara ciri-ciri hewan korban yang tidak sah dijadikan korban, hewan-hewan yang enggak sah jadi hewan korban ya. Apa saja kata beliau? Walal a'war wal marid wal a'raj wal ajsaf wa a'dabul qarn wal udhun. Nah, kata beliau, dan tidak sah juga berkorban dengan hewan yang pertama a'war. A'war itu adalah buta sebelah, 1 matanya rusak, nggak boleh ya. Kalau 1 rusak nggak boleh. Kalau dua-duanya lebih nggak boleh ya, lebih tidak boleh. Yang kedua wal marid, hewan yang sakit
yang jelas sakitnya. Ya, kalau cuma sakit-sakit sedikit nggak apa-apa kata ulama. Tapi kalau sakitnya sangat jelas, ya ini tidak diperbolehkan. Nah, wal a'raj yang ketiga kata beliau yang pincang. Hewan yang pincang itu tidak diperbolehkan juga. Ya, kakinya jelas pincangnya. Kalau jalan tuh celek-celek ya pincang seperti itu. Kalau cuma sakit-sakit luka-luka dikit nggak pincang nggak apa-apa. Tapi kalau sampai jalannya kelihatan pincang jelas itu nggak boleh. Ya, apalagi yang kakinya terpotong atau lahir tanpa kaki. Ada kan Pak ya? Kambing yang lahir tanpa kaki lebih nggak boleh. Nah, yang keempat kata beliau wal a'jaf dan yang kurus, sangat kurus. Yang mana dalam hadis itu apa? Sampai tidak ada sumsumnya lagi, saking kurusnya, tinggal kulit dan tulang. Ya, mau makan apa orang dikasih itu ya? Jadi pindang tulang ya, pindang tulang aja masih ada daging kan Pak? Kalau tulang aja tok gitu kan orang nggak mau beli juga ya. Allahu alam. Jadi keempat hal ini tidak boleh dijadikan hewan korban ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau pernah mengatakan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, disahihkan Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Syekh Al-Albani termasuk yang mensahihkan. Rasulullah mengatakan arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 hewan yang enggak boleh dijadikan hewan kurban ya. Yang pertama tadi yang buta matanya sebelah, sangat jelas butanya, rusak mata satunya ya, apalagi yang buta dua-duanya. Wal maridatul bayyin maraduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyin dhal'uha, yang pincang yang jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tanqa, ya, yang kurus, yang sangat kurus ya, tidak ada sumsumnya ya. Allahu alam. Jadi keempat hewan ini tidak diperbolehkan dan Imam Nawawi mengatakan sepakat ulama ya bahwasanya keempat hewan ini atau yang memiliki ciri-ciri ini tidak sah dijadikan hewan korban, sepakat ulama ya. Adapun selebih dari 4 ciri-ciri ini maka ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Syaukani. Beliau katakan juga apa? Dan tidak sah kata beliau yang terpotong tanduknya dan telinganya. Nah, ya, tidak sah yang terpotong tanduk dan telinganya. Ya. Nah, cuma memang ini masalah khilafiyah. Yang sepakat tadi yang 4 tadi, Pak. 4 ciri tadi sepakat ulama enggak sah. Adapun yang terpotong tanduk sadak minha wa yakul wa yadakhirna. Beliau sebutkan di sini penjelasan tentang masalah penyaluran hewan korban itu, ya. Kemana disalurkan, ya, untuk apa? Beliau katakan dan hewan kurban dagingnya itu disedekahkan, disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi yang pertama adalah untuk disedekahkan hewan kurban itu. Yang pertama untuk disedekahkan. Namanya sedekah itu ditujukan kepada orang miskin, ya, ditujukan kepada orang miskin. Nah, yang kedua kata beliau wayakul, dan boleh dimakan sendiri sebagian. Jadi sebagian disedekahkan, sebagian dimakan, ya. Wayat dakhir, dan sebagian boleh disimpan. Boleh juga disimpan sebagian, ya. Bisa dimakan hari itu sebagian, bisa untuk disimpan, ya, untuk beberapa waktu ke depan. Boleh, ya. Nah, sebagian ulama lain ada mengatakan boleh juga dihadiahkan. Ya, boleh juga dihadiahkan. Nah, jadi boleh kita sedekahkan, bukan boleh ya. Tujuannya seperti itu, ya. Sebagian ulama mengatakan wajib harus ada yang disedekahkan dan harus ada yang dimakan. Intinya yang ulama katakan yang harus itu adalah, ya, sebagian ulama mengatakan harus adalah sedekah dan dimakan. Karena memang itulah zahir dari Quran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Dan makanlah dari hewan kurbanmu dan sedekahkan kepada orang yang fakir. Ya. Dari Quran itu dibagi 2, sedekah dan makan. Maka sebagian ulama berpendapat 2 ini wajib. Jadi hewan kurban itu harus ada yang disedekahkan, harus ada yang dimakan. Enggak boleh sedekah seluruhnya, enggak boleh makan seluruhnya. Kalau makan seluruhnya bukan
korban ya. Nah, maka harus ada dua hal ini kata para ulama. Adapun dihadiahkan maka itu sunnah ya, mau disimpan maka itu boleh, seperti itu ya. Boleh disimpan, boleh dihadiahkan. Apa beda hadiah sama sedekah, Pak? Sedekah untuk miskin. Kalau hadiah terserah ya. Maka untuk hewan korban itu boleh, untuk orang kaya nggak apa-apa. Ya, kita ada tetangga orang kaya nggak pernah korban, kasih Pak, supaya dia kesinggung. Ya, supaya tahun depan dia ikut berkorban. Ada orang kaya kadang-kadang kan nggak mau berkorban, kasih. Kalau belum agak banyak, kasih 5 kantong. Nanti dia mikir, ini kok saya kaya dikasih ya. Maksudnya disuruh korban. Kalau dia pikirannya masih sehat. Ada juga orang kaya yang sakit ya kan. Waduh, ini saya dikasih, tahun depan gak usah korban juga lah. Ya kan, makin enak nih dikasih ya. Wallahu alam. Dan boleh juga dihadiahkan kepada non muslim, boleh. Ya, karena dia bukan seperti zakat. Sekali lagi, korban tidak seperti zakat. Kalau zakat nggak boleh dikasih ke orang non muslim kafir, nggak boleh, kecuali yang mau kita lunakkan hatinya, mu'allaf. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan, tidak boleh. Kalau korban boleh, nggak masalah, karena bagian dari sedekah. Sedekah kepada orang kafir boleh. Ya, selama dia tidak memerangi kita, kan perbuatan baik kepada mereka ya, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya yang hendaklah kita bagi ya hewan korban kita itu, pertama sedekah, kedua makan sendiri. Itu harus ada lah pokoknya ya. Meskipun memang sebagian ulama ada yang mengatakan makan itu sunnah saja, tapi kehati-hatian harus kita makan juga. Ya, minimal beberapa potong kita makan lah. Pokoknya harus ada yang dimakan, Pak ya. Nah, untuk hadiah dan disimpan itu terserah. Ya, mau dihadiahkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Mau disimpan boleh, enggak juga tidak masalah ya. Allahu alam. Cuma memang sebagian ulama menyunahkan ya, dibagi menjadi 3 itu, dikasih hadiah, dikasih sedekah, dan kita makan beserta kita simpan. Jadi dibagi 3, benar-benar dibagi 3. Ya, jadi kalau kita nyembelih kambing, misalnya kambingnya berapa? 12 kilo. 12 kilo dagingnya ya. Maka 4 kilo kita makan dan simpan, 4 kilo dihadiahkan, 4 kilo disedekahkan. Itu bagus, silakan kalau mau seperti itu, meskipun tidak wajib. Ya, kalau kita mau sedekah 10 kilo. Ya, sekilonya untuk hadiah, sekilonya saya makan dan simpan sedikit, boleh, enggak apa-apa. Ya. Ya, jadi intinya dibagi 3 itu bagus. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wadzabuhu fil musalla afdal. Ya, dan menyembelih di musalla itu lebih afdal. Musalla maksudnya tanah lapang ya. Ya, musalla itu maksudnya ada tanah lapang, itu afdalnya di situ nyembelih ya. Nah, kalau enggak ada tanah lapang ya di mana saja, Pak. Yang penting bisa disembelih. Cuma enggak boleh di dalam masjid. Karena darah itu najis. Begitu juga kalau sudah disembelih. Ya, jangan dibawa ke masjid kalau bisa, kotor itu, kalau kecuali kita yakin bersih ya. Tapi kan biasanya ada bercak-bercaknya juga, jangan dimasukkan ke dalam masjid ya. Ini yang hendaklah kita perhatikan, tidak diperbolehkan, itu dilarang oleh para ulama kita, karena ulama sepakat darah itu najis dan tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid ya. Ini mohon diperhatikan. Jadi gimana Ustaz? Ya di luar, pokoknya di luar masjid. Jangan sampai di dalam masjid ya. Maksud dalam masjid itu dalam pintunya. Kalau masih di luar maka insya Allah tidak masalah di luar pintu. Kalau di dalamnya itu yang tidak diperbolehkan, yang biasa dipakai salat. Ya. Allahu a'lam. Wala ya'khudh man lahu udhiya min sya'rihi wa dhufrihi ba'da dukhuli asyri dzilhijjah hatta yudhi. Nah, di antara adab terakhir beliau menjelaskan, di antara adab orang yang mau berkorban adalah janganlah dia memotong rambutnya dan memotong kukunya kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Tidak diperbolehkan. Ya, enggak boleh di sini antara haram dan makruh. Ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan haram, di antaranya Sa'id ibn Musayyab, Rabi'ah Ar-Ra'i, kemudian Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai, Dawud Az-Zahiri, kemudian sebagian ulama Syafi'i mengatakan haram. Ya, mengatakan haram untuk motong kuku, motong rambut. Ya, bagi orang yang mau berkorban ketika masuk bulan Dzulhijjah, sudah niat enggak boleh ya. Adapun Imam Syafi'i mengatakan makruh saja. Imam Syafi'i, dan ini pendapat
mayoritas sahabat beliau mengatakan makruh saja, tidak sampai haram, ya. Wallahu alam, ya, pendapatnya antara haram dan makruh lah. Jadi kalau bisa jangan kita potong kuku kita, rambut kita, atau kulit jangan dicabut-cabutin, ya, dikelopek-kelopekin, jangan. Ya, karena ada larangannya berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil asyru", apabila sudah masuk bulan 10 hari bulan Zulhijjah, ya, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang di antara kalian mau berkorban, niat korban, ya, fala yamas min basyarihi syai'a, maka janganlah dia mengambil kuku atau rambutnya atau kulitnya, jangan, tidak diperbolehkan, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa pembahasan yang dijelaskan oleh Imam Syaukani berkaitan dengan ibadah kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan bab al-walimah. Nah, di bawah kitab kurban ini beliau menjelaskan beberapa bab dan fasal. Ya. Ya, bab pertama beliau jelaskan tentang bab al-walimah, kata beliau. Babul walimah. Bab tentang walimah. Jadi walimah beliau masukkan di kitab kurban, ya. Kenapa? Karena masih ada kaitan dengan, ya, sesuatu yang dimakan, kan korban kan dimakan. Ini walimah juga makanan, ya. Walimah, apa itu walimah? Insyaallah kita semua sudah paham, ya. Walimah itu secara bahasa maknanya adalah at-ta'am li sururin hadis, yaitu makanan, ya. Walimah itu artinya makanan yang biasanya ada ketika kita sedang senang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada kegembiraan, ya, maka kita hadirkan makanan untuk orang, itu namanya walimah. Contoh, kita nikahkan anak kita kan sedang bergembira, kita sediakan makan, itu namanya walimah. Ya, kita misalnya anak kita lahiran, kita akikahkan, ya, kita kasih makanan, itu juga namanya walimah, walimatul aqiqah. Ya, dan seterusnya. Intinya walimah itu makanan. Cuma secara istilah syar'i, kalau disebut walimah biasanya identik dengan apa? Nikah. Ya. Kalau untuk yang lain selain nikah biasanya dikasih penjelasan walimah apa. Tapi kalau nggak ada penjelasan, maka makna walimah itu yaitu nikah, Pak, biasanya. Walimatul urs, sudah, nikah sudah. Ya. Jadi yang lebih diidentikan walimah itu adalah maknanya walimah pernikahan, makanan yang disediakan oleh orang yang mengadakan pernikahan. Allahu a'lam bissawab. Nah, beliau mengatakan di sini ada beberapa poin dalam bab ini. Beliau katakan yang pertama, hiya masyru'atun. Poin pertama tentang walimah, bahwasanya walimah itu disyariatkan. Dan setahu saya tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang disyariatkannya walimah. Sepakat ulama, setahu saya, sepakat ulama tentang disyariatkannya walimah. Cuma mereka berbeda tentang hukumnya. Ya, Pak, ya, tentang mengadakan walimah bagi antum yang menikah. Dan ingat, ya, yang mengadakan walimah itu, ya, adalah laki-laki. Ya, pengantin laki-laki. Seperti itu, ya. Cuma yang ada di negeri kita ini biasanya kan di rumah pengantin wanita, ya, boleh-boleh saja. Cuma duitnya itu yang ngasih siapa? Pihak laki-laki. Ya. Yang disyariatkan itu adalah pihak laki-laki yang ngasih. Terserah dia duit dari mana, duit penghasilan dirinya, apa dia kerja atau dia belum memiliki penghasilan tapi orang tuanya yang mampu, boleh. Dan juga ini kewajiban orang tua, Pak, ya. Lihat, orang tua itu tetap wajib nafkahi anaknya meskipun sudah balik kalau anaknya nggak mampu. Termasuk nikah. Anak nggak mampu nikah tapi dia sudah kebelet mau nikah, itu orang tuanya wajib kasih nafkah. Termasuk nafkah itu, ya, dikasih modal untuk dia nikah. Ya, jadi kewajiban menafkahi itu nggak harus sampai balik. Ketika anak meskipun sudah balik tapi dia masih nggak mampu, tetap wajib. Ya, kalau dia sudah mampu nyari duit sendiri, ya memang nggak wajib. Tapi kalau dia masih nggak mampu nyari penghasilan sendiri, itu masih orang tua yang nanggung. Ini harus diketahui oleh seorang bapak, ya. Allahu a'lam. Taib. Nah, intinya pihak laki-laki yang mengadakan walimah itu maksudnya yang modalin. Adapun kalau wanitanya mau sulit-sulit, ya silakan, ya. Alhamdulillah kan.
di negeri kita ini pihak perempuan yang mau menculikkan diri, ya sudah dikasihkan duitnya ke pihak wanita, dia yang mengadakannya. Itu sebatas kemampuan laki-laki. Ya, kalau mau lebih, misalnya pihak wanita mau lebih, itu urusan mereka sendiri. Yang penting memang laki-laki mampunya seberapa, itu yang dia kasih. Nah, hukumnya ini ulama berbeda pendapat, Bapak-bapak sekalian. Sebagian ulama berpendapat hukum mengadakan walimah adalah wajib. Ya, bukan menghadiri ya, nanti menghadiri itu nanti. Mengadakan walimahnya. Sebagian ulama berpendapat wajib. Ya. Dan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, dan sebagian ulama Syafi'iyah, dan ini pendapat ulama-ulama Zahiriyah. Ini pendapat ulama Zahiriyah, jelas pendapat wajib ini, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad, salah satu riwayat Imam Ahmad, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan wajib walimah itu. Ya. Nah, tapi mayoritas ulama berpendapat sunnah. Mayoritas ulama berpendapat sunnah. Allahu alam. Ya, ulama yang mengatakan wajib, mereka berdalil dengan sebuah hadis, Pak. Ya, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Ibnu Umar atau yang lainnya, saya lupa ya. Intinya hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah ketika itu pernah melihat Abdurrahman bin Auf ini di tubuhnya ada warna-warna seperti itu, sufrah, warna-warna kuning, ya, mungkin bekas istrinya menempel di badan dia. Rasulullah tanya, kamu nikah ya? Iya, kata dia, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada beliau, aulim walau bisyah, adakan walimah, adakan walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Nah, ulama yang mewajibkan tadi mengatakan di sini Rasulullah memerintahkan, kata Rasulullah, aulim, adakan walimah. Dan hukum asal perintah adalah wajib, kata mereka. Maka mereka mewajibkan, Allahu a'lam. Tapi mayoritas ulama tidak hanya melihat sekedar perintahnya, Pak. Ya, jumhur mengatakan, kita lihat hadis ini baik-baik. Rasulullah mengatakan adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih apa tadi? Kambing. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, wajib enggak walimah dengan menyembelih seekor kambing? Enggak, ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah walimah makanannya cuma apa? Cuma roti, ya. Kemudian minyak samin. Sudah. Ya. Itu aja. Sebagian kadang-kadang kurma dikasih, sudah selesai. Itu walimahnya pada waktu itu. Kalau seandainya walimah itu wajib, ya, berarti juga wajib harus pakai kambing. Kenapa? Karena hadis ini satu konteks. Iya kan? Hadisnya satu konteks. Kalau antum katakan walimah wajib, berarti harus pakai kambing dong. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan pakai kambing. Ketika kita kata, oh enggak, kambingnya enggak, berarti walimahnya juga enggak. Jangan dipisah-pisah, karena hadisnya satu. Kenapa dipisah-pisah? Itu kata para jumhur ulama. Ya, Allahu a'lam, dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Ini pendapat yang lebih kuat, walimah itu hukumnya sunnah, ya. Cuma sangat ditekankan, sunnahnya sangat ditekankan, ya. Dan semampunya, Pak. Jangan dipaksa dan jangan sampai berlebihan. Ingat poinnya ini. Ya, jangan memaksakan diri. Kita semampunya, misalnya sudah saya punya duit 10 juta, sampaikan pada pihak wanita, saya mampu 10 juta, Pak, ya. Undang ya yang sebisanya diundanglah dengan duit seperti itu. Makan dengan yang bisa kita beli dengan duit seperti itu, sudah. Ya, nggak usah bermacam-macam lauk. Ini kan kadang-kadang luar biasa macam-macam lauknya. Ya, yang kadang-kadang kalau kita undang orang-orang yang nggak paham ilmu syar'i, malah jadi banyak mubazir saja. Ya, ada ayam, ada ikan, ada daging, ya, ada pecelnya, ada sopnya, ada pindangnya, luar biasa. Semua diambil kan, semangat. Ya, kemudian yang makan cuma ayam, yang lain tidak dimakan, terbuang, mubazir, seperti itu. Ya. Nah, ini bala mudorot yang seperti ini tidak diperbolehkan. Makanya yang biasa-biasa saja. Jangan berlebihan, jangan ada tabdzir di situ, ya Pak, ya. Ya, jangan kita ikut-ikutan orang, malu sama tetangga, nggak perlu, Pak. Ya, nggak perlu kita malu-malu sama orang. Biarkan saja apa kata orang. Yang penting sah secara syar'i dan sah secara negara. Beres sudah.
Ya, jangan hiraukan perkataan orang mau. Ya mereka juga bantu nggak mau kan? Enak kalau dia komentar nih saya kasih 2 juta, saya kasih 5 juta. Oke, kita adakan. Kita undang orang-orang yang lebih banyak. Mereka bantu juga enggak cuma bisa komen, makannya kok cuma telur ya, makanya kok cuma ayam seperti itu. Padahal dia masih makan juga. Ya kan? Itu kan orang sebagian kadang banyak komen tapi tetap makan. Ini yang enggak baik ya. Mencela makanan tapi masih dimakan. Wah, apa nasi keras ini ya. Ayam keras nak matilah, tapi masih habis. Wah, luar biasa. Padahal Rasulullah enggak seperti itu. Ya kata Abu Hurairah apa? Rasulullah itu ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akal wa illa tarak. Rasulullah itu apa? Kata Abu Hurairah enggak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau beliau mau suka dengan makan, beliau makan. Kalau enggak, beliau tinggalkan. Enggak dicela, tinggalkan langsung. Jadi kalau antum enggak mau makan, tinggalkan, jangan dicela. Ya, ini dicela tapi masih makan. Ya, jangan seperti itu Bapak-bapak sekalian ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah sunnah saja ya, tidak wajib insyaallah. Kemudian beliau mengatakan lagi watajibul ijabatu ilaiha. Nah, dan diwajibkan untuk menghadiri walimah. Menjawab undangan. Ya, jadi kalau ada undangan itu kita jawab, kita datangi undangan tersebut. Ini hukumnya wajib dan ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma, sepakat ya. Siapa saja ulama yang mengatakan sepakat akan kita jelaskan setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita jelaskan ya bahwasanya menjawab undangan ya, menghadiri undangan walimah itu hukumnya wajib ya. Ini pendapat mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menukilkan ijma', di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar, di antara ulama yang menukilkan ijma' tentang wajibnya menghadiri undangan walimah, Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Imam Al-Qadhi Iyad, kemudian Al-Imam Nawawi. Ya, jadi mereka menukilkan ijma'. Tapi dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau katakan wa fihi nadhar. Tapi nukilan ijma' ini fihi nadhar ya, maksudnya apa? Diragukan karena ada sebagian ulama yang menyelisih hal itu, mereka mengatakan sunnah, tidak sampai wajib. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat memang wajib. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Man du'iya falam yajib atau falam yujib faqad asallahu wa rasulahu. Ya, barang siapa yang diundang ke walimah dan dia tidak menghadirinya, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sampai dikatakan bermaksiat. Ya, nah jadi wajib untuk hadir kalau diundang. Dan walimah ini sekali lagi walimah, kalau disebutkan walimah saja maka identik itu walimah apa? Pernikahan Pak ya. Nah, adapun walimah selain pernikahan, walimah akikah, walimah khitan dan seterusnya, maka pendapat yang lebih kuat sunnah saja. Ya, tidak wajib karena dalil-dalil itu menjelaskan tentang walimah pernikahan, walimatul urs. Nah, beliau mengatakan lagi wa yuqaddimus sabiq summal aqrab baban. Nah, kalau ada dua undangan atau lebih, gimana kita menghadirinya? Kata beliau, hendaklah kita mendahulukan yang lebih dulu ngundang. Nah, ini ada 3 undangan, ya kan? Satunya ngasih kita hari ini, ya, undangannya misalnya minggu depan. Yang kedua besok baru datang. Yang ketiga lusa. Nah, kita yang dulu kan yang terlebih dahulu datang undangnya kepada kita. Kalau memang nggak memungkinkan kita untuk hadir seluruhnya. Kalau bisa hadir seluruhnya silakan, Pak. Ya, berdekatan. Ya, cuma sekitar Prabu Muli, ya kan? Berdekatan masih bisa kita hadiri semua. Ya, tapi kalau nggak bisa, satunya di Palembang, ya, satunya di Indralaya, satunya di mana seperti itu, karib kerabat kita yang ngundang, maka yang terlebih dahulu ngundang itu yang kita datangi. Ya. Nah, tapi kalau ada keluarga kita di luar kota, misalnya di Indralaya atau di Palembang, kemudian ya ada orang terdekat kita, tetangga kita yang ngundang, gimana? Ya, yang terdekat dulu. Seperti itu kata beliau, summal aqrabu baban, yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kecuali ada maslahat lain, misalnya memang yang ngundang itu keluarga terdekat saat misalnya ya saudara kandung, ya sudah kita dahulukan karena ada maslahat lain, karena untuk menjaga silaturahim misalnya, silaturahmi ya, maka itu ada masalah lain. Tapi kalau masih kerabatnya enggak terlalu dekat, memang kerabat tapi jauh, sudah sudah sepupu atau lebih dari itu, maka kita tetap dahulukan yang dekat rumah. Seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala yajuzu huduruha idza ishtamalat ala maksiatin. Nah, terakhir pembahasan tentang walimah kata beliau, dan tidak boleh menghadiri walimah kalau ada maksiatnya. Jadi tadi memang wajib, betul wajib. Ya, tapi kalau ada maksiatnya bukan jadi boleh, tapi jadi enggak boleh. Ya. Tadi kan wajib kalau enggak ada maksiat. Jadi kalau ada maksiat turun jadi boleh saja. Enggak, langsung jadi enggak boleh dia. Kalau ada maksiat itu tidak diperbolehkan, ya. Kecuali Pak, ya, antum bisa mengingkari maksiat tersebut. Ya, dan ketika diingkari maksiatnya bisa dihilangkan. Boleh, silakan. Ya, silakan. Misalnya ada apa ngundang biduan, ya kan? Ada joget-jogetnya seperti itu ya. Antum datang langsung ambil mic-nya, ya. Ini haram. Ya, enggak boleh ini pokoknya joget-joget seperti ini. Ya, tolong matikan. Ya, bukannya musiknya dimatikan, antum dimatikan orang nanti. Jadi kalau bisa mengingkari silakan. Tapi kalau nggak bisa maka jangan, ya.
Kalau kita tidak bisa, karena kalau kita ingkari pasti akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau ingkari dengan tangan ya, paling dengan lisan kita nasihati orangnya, itu pun ya belum tentu diterima. Ini kan ya sudah telanjur katanya, sudahlah nantilah sampai selesai baru saya matikan musiknya. Ya kalau selesai enggak apa lagi ya. Nah, jadi intinya kalau nggak bisa mengingkari jangan datang. Sudah mengingkari tapi nggak berubah, tetap pulang. Ya, hadisnya berdasarkan sebuah hadis, dalilnya berdasarkan sebuah hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ya, beliau mengatakan sana'tu ta'aman fada'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a fara'a fil bait tasawir faraja'. Kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah buat makanan dan aku undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah datang, ternyata Rasulullah melihat di rumahku ada gambar. Ya, ada gambar seperti itu. Maka beliau langsung pulang. Rasulullah langsung pulang. Ya, karena ini kemungkaran, beliau langsung pulang ya. Allahu a'lam. Begitu juga para sahabat. Para sahabat pun seperti itu. Ketika mereka datang hadir ada kemaksiatan, mereka ingkari, enggak bisa dirubah, mereka pulang. Kalau bisa dirubah alhamdulillah kita tetap. Tapi kalau enggak bisa maka kita pulang ya. Allahu a'lam bishawab. Dan ini ya, saya yakin kebanyakan antum belum bisa mengamalkan. Ya, banyak di antara ikhwan ini sudah tahu ada maksiat masih datang. Sering saya lihat, ada musiknya kok ini ikhwan kita masih tetap datang saja, padahal udah tahu nggak boleh, ya. Ya ditanggung dosa masing-masing. Yang penting saya sudah menyampaikan, ya. Itu hukumnya secara syar'i, yaitu secara syar'i. Untuk pengamalan, yaitu kan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu insyaallah, mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan Pak Arya. Ini kan tadi walimah selain pernikahan ada akikah. Iya, betul. Nah itu saya lihat di tempat anak ya khususnya ya masih identik tuh ada yasinannya gitu. Nah itu apakah masuk ke dalam kemaksiatan harus dihindari? Betul, ya, bukan maksiat, mungkar ya. Perbuatan mungkar itu lebih luas daripada maksiat ya. Kita nggak katakan maksiat, nggak mungkin baca Quran kita katakan maksiat ya. Kita katakan kemungkaran. Kenapa? Karena itu bagian dari bid'ah. Karena dosa itu bukan hanya didapatkan dengan cara maksiat ya. Dengan berbuat bid'ah pun bisa mendatangkan dosa. Ya, bid'ah itu kan adalah sebuah ibadah, cuma yang dibuat-buat. Ya, yang dibuat-buat, yang diada-adakan tanpa adanya dalil ya. Bukan malah mendatangkan pahala, malah dia mendatangkan dosa. Dosanya bukan karena baca yasinnya, bukan karena kita baca zikir-zikir salawatnya, bukan, tapi karena menyelisihi sunnahnya. Ya, makanya bagus sekali ini kisah Sa'id bin Musayyab yang mungkin Anda pernah dengar Bapak. Ya, ketika ada seorang ya, setiap selesai salat subuh dia salat sunnah. Ya, enggak tahu salat sunnah ba'diyah subuh ya, mungkin ya. Ditanya oleh Sa'id bin Musayyib, "Kenapa kamu salat?" "Ya, saya salat. Salat kan perbuatan baik," katanya. "Salat kan perbuatan baik, masa saya diazab gara-gara saya salat?" Kata Sa'id bin Musayyib apa? "Kamu bukan diazab karena salatnya, tapi apa? Tapi karena menyelisih sunnahnya." Itu jawaban kita kepada orang-orang yang berdalil, "Oh, kita kan baca surat Yasin, ibadah, baca Quran." Betul, Pak. Bapak berdosa bukan gara-gara baca Qurannya, tapi gara-gara menyelisih sunnahnya. Karena nggak ada anjurannya seperti itu ya. Jadi termasuk kemungkaran yang kita nggak boleh hadir, kecuali kita bisa mengingkari tadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau mau makan saja. Walimah khitan, makan sudah. Gak perlu ada rangkaian acara-acara seperti itu ya. Ada walimah akikah pun seperti itu. Kalau kita kan seperti itu kan, ada akikah ya makan seperti itu. Kalau dulu kan biasanya makan di masjid ya kan, rame-rame. Itu kalau jemaah masih sedikit ya. Sekarang kan jemaah kita makin rame, jadi makin jarang akikah di masjid, Pak. Paling dibikin kotak dibagi. Kenapa? Takut nggak cukup ya. Apalagi kalau sudah tersebar undangan itu, waduh. Ya, nggak bisa dibendung lagi undangan akikah itu. Datang banyak padahal lauk sedikit. Nah, itu kan repot nanti ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu aja sebenarnya, makan selesai ya doakan
sahibul hajatnya karena sudah ngasih kita makan dengan doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana, atau Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ini doa-doa yang kita dianjurkan untuk membaca kepada mereka seperti itu yang ngasih kita makanan. Allahu a'lam bishawab. Jadi memang enggak boleh kecuali kita bisa mengingkarinya. Nah, masih ada pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan bagus ya. Hewan kurban itu ada dua macam ya, yang sudah yang kita niat berkorban ya. Kalau sudah ditakyin, ditakyin? Ya sudah ditunjuk hewannya, ini saya sudah beli dan dia nanti jadi hewan korban saya. Ya. Kita udah beli nih hewan korban. Udah ditakyin nih. Nah, ya, pokoknya dia hewan korban saya. Kemudian di hari H atau sebelum hari H ketika diturunkan dari mobil, jatuh sedikit pincang. Ya. Pincangnya ini baru muncul setelah kita sudah tunjuk tadi hewan itu hewan korban saya. Yang seperti ini enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya. Yang enggak sah itu adalah hewannya itu belum kita tetapkan dia jadi hewan korban, udah pincang, kita beli, itu yang enggak boleh. Ya Pak ya, itu yang tidak boleh. Ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin dalam kitab beliau, kitab khusus tentang masalah fikih kurban itu ada kitab Syekh Utsaimin, enggak tahu diterjemahkan atau belum ya. Itu bagus sekali. Kitab tentang fikih kurban karangan Syekh Utsaimin, atau diterjemahkan atau belum, itu bagus. Itu kalau bisa dibaca itu bagus ya. Jadi intinya seperti kalau sudah kita takyin tadi, sudah diniatkan untuk korban, kemudian setelah diturunkan dari kendaraan baru terjadi kecelakaan sedikit sehingga agak pincang, maka tetap sah. Maka tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi silakan Pak ini. Walaupun tidak sakit Ustaz. Apa? Iya, walaupun dia sakit tetap sah dia dijadikan hewan kurban karena munculnya itu kan baru. Ya, setelah kita sudah niatkan di awal seperti itu. Yang enggak boleh itu memang hewan cacat, yang sudah cacat kita baru beli untuk korban, itu enggak boleh. Ya kan? Jadi kita ini sudah memang beli yang sempurna. Ya qadarullah, Allah takdirkan dia mau sakit, mau kakinya sakit, matanya sakit. Itu kan sudah di luar kemampuan kita. Harus dibedakan antara orang yang sudah beli yang sehat tapi muncul sakitnya baru dengan orang yang memang dia mencari hewan yang cacat, kan beda. Ya tidak bisa disamakan. Allahu a'lam bishawab. Nah, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan. Masalah waktu mulai penyembelihan tadi itu. Nah, Misalnya orang yang berkorban sama tempat penyembelihnya beda tempat. Itu patokan waktu mulainya tadi setelah sholat di tempat penyembelih atau setelah sholatnya tempat orang yang berkorban. Allahu a'lam ya, ana belum baca juga pendapat ulama di situ. Apakah tempat yang hewan korbannya yang sembelih atau kita yang berkorban. Allah a'lam. Tapi kalau secara zahir ini, sekali lagi ini belum saya baca, tapi kalau secara zahir hadis itu tempat yang hewannya disembelih. Ya, tempat hewan disembelih, bukan tempat orang yang berkorbannya. Contoh kita di Prabu Muli, kita mau berkorban di Palembang tuh. Ya. Tempat kita tinggal kita masih sholat, tapi di Palembang misalnya udah selesai atau di daerah lain yang memang beda jam. Allahu a'lam. Kalau kita lihat secara zahir itu hewan di mana hewannya disembelih, bukan di mana orang yang berkorban tinggal. Ya, zahir hadis kalau kita lihat seperti itu. Tapi sekali lagi ini masih pendapat pribadi, nanti kita cari dulu ya pendapat ulamanya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin masih terakhir, silakan. Untuk hewan kurban tadi Ustaz, tadi kan juga sudah dijabarkan cara cacat jadi Ustaz. Kalau dia kurang tua Ustaz, itu Betino ya. betina. Iya. Hewannya kurangnya betina Ustaz. Boleh enggak? Kita kan enggak tahu dia lagi hamil atau Masa iddah. lagi hamil atau ini Ustaz. Gimana Ustaz? Enggak apa-apa, hewan-hewan yang betina enggak masalah, Pak. Ya. Boleh. Ya, setahu saya juga tidak ada beda ulama bolehnya berkorban dengan hewan betina, boleh. Ya memang afdolnya jantan, sebagai ulama mengatakan afdolnya jantan karena biasanya jantan lebih mahal, Pak ya. Benar enggak? Iya, jadi lebih afdol kata ulama, ya.
Cuma kalaupun betina nggak apa-apa, boleh. Meskipun kita nggak tahu apakah dia hamil atau enggak dan seterusnya, boleh. Kalau memang ketika sudah kita sembelih di dalam perutnya ada janin, ya gimana Ustaz? Kalau memang kita lihat janinnya ini bisa ada dagingnya, ya nggak masalah, kita manfaatkan. Tapi dilihat, ya kalau dia masih hidup ketika kita robek perut ibunya masih hidup, maka kalau sempat disembelih untuk jadi halal. Kalau dia sudah mati, otomatis halal. Kenapa? Karena kita nyembelih ibunya sudah. Kata Rasulullah apa? Zakatu janin zakatu ummih, ya. Penyembelihan janin itu sudah cukup dengan disembelih induknya, seperti itu, ya. Jadi nggak masalah, boleh-boleh saja, ya. Kalau kita mau manfaatkan janinnya, memang janinnya itu sudah besar, ada dagingnya, boleh Pak dimanfaatkan. Tapi sekali lagi lihat, kalau dibuka dia masih hidup, sembelih dulu, ya. Jangan dibiarkan mati sendiri, bangkai, seperti itu. Tapi kalau dia langsung mati, maka langsung halal, seperti itu, ya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.